Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan menjelaskan konsep pemerintahan masa Turki Utsmani. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Turki Utsmani. Dinasti Utsmani didirikan pada tahun 1300 Masehi oleh orang-orang dari suku nomad Kayi yang berasal dari Asia Tengah di bawah pimpinan Sulaiman Syah untuk menyelamatkan diri dari bangsa Mongol. Di tengah perjalanan, Sulaiman Syah meninggal dunia dan rombongan terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian ingin kembali ke daerah kekuasaan tentara Mongol dan sebagian lain di bawah pimpinan Ertogol bin Sulaiman melanjutkan perjalanan ke daerah kekuasaan saudara mereka, yaitu Turki Saljuk. Setelah Ertogol bin Sulaiman wafat, mereka dipimpin oleh Utsman bin Ertogol. Pada masa Utsman, mereka dapat perlakuan istimewa dari Sultan Saljuk. Bahkan Utsman diangkat menjadi gubernur dan diberikan kewenangan untuk mencetak mata uang sendiri. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol kembali menyerang Saljuk dan Sultan Alaidin tewas. Kerajaan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dengan kekuatan yang ada, Utsman mencoba bertahan dari serangan Mongol. Akhirnya ia berhasil mempertahankan bekas wilayah Saljuk dari penjarahan Mongol. Keberhasilan ini menjadikan Utsman disegani oleh keluarga Saljuk dan mereka mengakui kekuasaan Utsman. Inilah awal berdirinya Utsmani yang berkuasa hingga 1924. Selama 6 abad berkuasa, Stanford J. Shaw membagi sejarah Utsmani menjadi beberapa periode. Periode yang pertama, periode awal pada tahun 1280 sampai 1413, ditandai dengan penyusunan basis kekuasaan, perluasan wilayah, dan kehancuran sementara akibat serangan Mongol. Pada 28 Juli 1402, pasukan Timur Leng dari Mongol kembali menyerang, dan Utsman mengaku kalah. Kerajaan mengalami kehancuran dan berada di kekuasaan Mongol. Namun setelah Timur Leng meninggal, Utsman mengambil kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah berhasil merebut kekuasaan kembali, Utsman kembali meluaskan sayap kekuasaannya. Ini disebut dengan periode restorasi, yaitu pada tahun 1413 sampai 1453. Dan periode puncak pada tahun 1453 sampai 1566. Wilayah Eropa berhasil dikuasai oleh Utsmani. Bahkan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sepeninggalan Al-Fatih, para Sultan Utsmani masih meneruskan tradisi sebagai mesin perang dengan menaklukkan kota-kota di Eropa Timur dan Asia. Puncak keemasannya adalah masa Kesultanan Sulaiman I. Setelah Sulaiman I wafat, Turki Utsmani memasuki periode kemunduran. Fase ini ditandai oleh tidak tertibnya administrasi negara, persaingan, dan perebutan kekuasaan di sekitar istana. Memasuki abad ke-19, Turki Utsmani semakin kehilangan kekuatan. Wilayah-wilayah Eropa satu persatu lepas dari kekuasaannya. Pada periode ini lahir gerakan Tazimat, gerakan pembaharuan hukum yang mencoba mengadopsi hukum-hukum barat. Akhirnya pada tahun 1924, Kemal Pasha menghapus kekuasaan Utsmani dan membentuk Turki menjadi negara republik yang sekuler. Terima kasih. Oke, izin ya, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Utsmani. Penguasa-penguasa imperium di dalam dinasti Utsmani itu bergelar dengan sultan dan khalifah. Sultan ialah seorang yang bergelar itu dalam mengatasi atau dalam mengurusi masalah-masalah tentang keduniawian. Dan sedangkan khalifah itu gelar untuk seseorang yang mana mereka ini, sultan ini itu khalifah ini mengurusi pada urusan keagamaan. Nah, itu sistem pemerintahan Utsmani banyak mengadopsi dari praktek kenegaraan yang berlaku di Bizantium dan Persia. Untuk menjalankan kedua fungsi ini, penguasa Utsmani dibantu oleh 3 kekuasaan, yaitu administrasi birokrasi, terus yang kedua itu militer, dan yang ketiga itu kekuasaan agama, atau yang biasa kita sebut dengan
man of the pen, man of the sword, dan man of religion. Oke, dalam hal yang pertama, kebijaksanaan yang akan diambil negara terlebih dahulu didiskusikan dan dibicarakan dalam lembaga yang disebut Divan I Humayun atau Imperial Council. Nah, lembaga ini merupakan pusat organisasi pemerintahan Utsmani dan berasal dari konsep pemerintahan Turki Saljuk di Anatolia. Nah, pemegang kekuasaan di sini itu disebut dengan Sadrozam itulah namanya. Lalu pada masa awal kesultanan Sultan Salim II, ketika Utsmani memasuki fase reformasi tradisional, itu dibentuk lembaga permusyawaratan baru yang disebut dengan Mesrefet yang beranggotakan pejabat-pejabat penting negara. Nah, dalam lembaga ini mereka membicarakan masalah-masalah yang terjadi di Imperium Utsmani dan mencarikan jalan keluarnya. Jadi pada reformasi tradisional ini dibentuklah lembaga permusyawaratan yang disebut dengan Mesrefet, dan mereka ini lembaga yang membicarakan masalah-masalah yang terjadi pada masa pemerintahan Utsmani dan mencari jalan keluarnya. Nah, terus dalam masalah-masalah agama, penguasa Utsmani itu dibantu oleh seorang mufti atau kodi, mufti dan kodi. Mufti itu berperan sebagai penafsir hukumnya dan kodi itu sebagai pelaksana hukumnya, atau mereka yang bertanggung jawab, mereka lah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan syariat Islam di dalam kehidupan dinasti Utsmani. Dan adapun pemimpin ulama yang memiliki kekuasaan keagamaan yang luas itu disebut dengan Syekhul Islam dan dapat mengajukan permohonan kepada Sadrozam untuk mengangkat dan mengajukan permohonan untuk memberhentikan atau mempromosikan pejabat-pejabat agama. Sejak abad ke-16, Syekhul Islam ini memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan kodi-kodi di daerah yang penting. Nah, jadi sejak abad ke-16 ini itu Syekhul Islam itu mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan, untuk mengangkat atau untuk mengatur pejabat-pejabat pada masa pemerintahan dinasti Utsmani. Nah, itu dalam kekuasaan keagamaan ini Sultan atau Khalifah dapat membuat peraturan perundang-undangan atas inisiatif mereka sendiri. Nah, hukum yang dibuat oleh negara ini dinamakan konun. Nah, pada masa pemerintahan Sulaiman pertama itu disusun sebuah kitab undang-undang atau yang disebut dengan konun yang menjadi pegangan bagi kerajaan Utsmani. Itu kitab ini berlaku dan tetap dipakai sampai abad ke-19 ketika Utsmani mengadakan pembaruan. Nah, di sini ada tiga konun, tiga sifat konun, tiga kategori konun. Yang pertama itu konun sifatnya hanyalah khusus pada topik-topik tertentu. Yang kedua itu berdasarkan keputusan sultan tersebut mengacu kepada wilayah atau wilayah khusus atau kelompok khusus. Dan yang ketiga itu berlaku secara umum atau undang-undang tersebut ditetapkan dalam kerajaan. Lalu di bidang militer, Turki Utsmani mempunyai tentara yang tangguh. Sistem rekrutmen tentara ini dilakukan pertama kali oleh Orhan dengan mengambil anak-anak tawanan Kristen dan mendidik mereka di barak-barak militer. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan keislaman. Sistem ini disebut dengan Desframe. Nah,
Cara ini yang disegani dunia pada saat itu. Jadi pada saat itu inilah cara yang paling disegani di dunia. Nah, lalu Utsmani memiliki pasukan infanteri dan kavaleri yang kuat dan selalu menang dalam berbagai peperangan. Struktur pemerintahan Turki Utsmani ini yang pertama itu ada kepala negara, terus di bawahnya itu ada khalifah, sultan, di bawahnya khalifah itu ada Syekhul Islam, di bawahnya sultan itu ada Sadrozam, terus di bawahnya Syekhul Islam itu ada mufti, ada qadi, Sadrozam itu ada bey, ada defterter, dan ada di bawahnya bey itu ada zanazik, dan yang terakhir yang paling ini yang bawahnya itu rakyat. Jadi kepala negara di sini setara dengan Majelis Syuro di dalam struktur pemerintahan Turki Utsmani. Lalu selanjutnya pemerintahan daerah. Sejak periode awal Sultan Utsmani dibantu oleh dua pejabat penting di daerah, yaitu bey dan qadi. Bey itu gubernur lah, ibaratnya kalau sekarang itu gubernur daerah yang berasal dari kelas militer dan menjadi wakil sultan dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Terus sementara qadi itu mewakili sultan dalam kekuasaan hukum. Bey mendapatkan persetujuan dari qadi dalam keputusan dan pelaksanaan konun dan syariat. Nah, terus di samping bey dan qadi, pemerintah daerah juga dipegang oleh Hazin Deftender yang mewakili sultan dalam masalah-masalah keuangan dan finansial. Ini saya akan menjelaskan tentang pembaruan dari pemerintahan Turki Utsmani. Nah, di dalam pembaruan pemerintahan Turki Utsmani ini ada dua, yaitu di dalam segi pemerintahannya dan di dalam segi hukumnya. Nah, kalau di dalam segi pemerintahannya itu pada zaman di pemerintahan Sultan Mahmud II ini tidak terlalu senang kepada Jenisari atau militernya. Sedangkan Sadrazam itu di sebelumnya itu sudah mempunyai kekuasaan yang sangat luas sekali. Sadrazam itu adalah penguasa tunggal yang berurusan dengan ketatanegaraan dan dijadikan pemimpin dari eksekutif. Nah, setelah itu akhirnya Sultan Mahmud II membentuk pasukan khusus yang dinamakan Mu'allam Iskinji. Nah, di pembentukan Mu'allam Iskinji ini akhirnya melahirkan pro kontra di dalam Jenisari itu sendiri. Nah, yang pro terhadap Mu'allam Iskinji ini adalah perwira tertinggi. Sedangkan perwira yang menengah itu menolak adanya pasukan khusus yang dibuat oleh Sultan Mahmud. Sultan Mahmud membentuk pasukan khusus ini pada abad ke-19, tepatnya tahun 1831. Setelah itu dengan adanya penolakan ini, akhirnya Sultan Mahmud membubarkan Jenisari dan Tarekat Bektashi itu. Tarekat Bektashi ini yang menjadi sandaran dari pasukan Jenisari itu. Lalu setelah itu Sultan Mahmud juga menghapuskan Sadrazam itu. Jadi tidak ada pemimpin eksekutif lagi atau yang mengurusi ketatanegaraan secara tunggal. Akhirnya beliau membentuk atau menunjuk Perdana Menteri yang membawahi menteri-menteri, dan itu juga bertugas untuk menjadi mediator antara menteri terhadap sultan. Lalu, sultan juga menetapkan jika yang berhak menghukum adalah dari pengadilan, bukan gubernur, karena di zaman sebelumnya gubernur itu juga menetapkan hukuman kepada yang melanggar. Lalu untuk produk hukumnya, Sultan Mahmud II ini membuat Dewan Perancang Hukum yang merancang hukum sekuler. Lalu namun
untuk hukum syariat Islam tetap dipegang oleh Syaikh al-Islamnya. Jadi di fase ini beliau mengadakan ada dua hukum, yaitu hukum syariat Islam dan hukum Eropa atau hukum sekuler. Jadi beliau mulai memasukkan hukum-hukum Eropa pada fase pemerintahan Sultan Mahmud II ini. Lalu akhirnya muncullah gerakan Tanzimat. Gerakan Tanzimat ini yang mendukung atau yang juga berusaha untuk tetap berkembangnya hukum-hukum dari Eropa seperti Perancis dan lain-lain. Nah, gerakan Tanzimat ini yang akhirnya disalahgunakan atau digunakan sebagai senjata Mustafa Kemal Atatürk untuk menghilangkan hukum Islam di zaman Turki Utsmani yang akhirnya berawal dari kerajaan atau dinasti Turki Utsmani yang beralih menjadi Republik Turki Utsmani yang sekuler. Itu gerakan Tanzimat yang lahir ketika fase ini. Jadi setelah adanya pemerintahan dahulu, kita bisa melihat bahwa zaman Turki Utsmani juga melakukan perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di zaman itu. Gitu, terima kasih.